Bahkan sampai ngancam-ngancam. Awas kalau nggak kena dapat THR saya akan begini, saya akan begini. Mogok lah, itulah, inilah, ngambek lah, ya. Sampai di rumah berantem lah sama istri. Aduh, masya Allah. Ya. Oke, udah siap semua? Siap. Udah kumpul semua? Orang kita mana? Om Roy? Ada? Ada. Sini. Ini kenalkan, Om Roy adalah orang Trans 7, ya, mantan. Dia produser masih dunia lain. Sekarang bertobat ya. Akibat MDL masih dunia lain live ya, karena MDL kan. Ya. Nah, alhamdulillah ketarik ya. Nah, gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Semoga Allah menguatkan hati kita, ya. Amin. Terlebih-lebih menjaga mata kita untuk tidak mengantuk, ya. Baik, kita coba dan kita mulai dengan mengenali hati, ya. Tolong perhatikan hati kita dengan sungguh-sungguh. Bismillah. Apa itu hati? Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mungkin doa ini kita udah umum ya. Tapi pernah nggak kamu bertanya kepada Allah, konteksnya kenapa Allah mengajarkan doa ini? Allah mengajarkan doa ini agar kita membacanya, kemudian kita berdoanya kepada Allah yang menulis doa ini. Ini Masya Allah, manusia diajarin aja masih bebel. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Allah yang mengajarkan, Allah yang menuliskan. Kita disuruh baca, kemudian kita suruh baca, berdoa kepada yang memberi tulisan ini. Subhanallah. Kalau Allah tidak mengajarkan, wah tambah bubel kita ya. Diajarin aja masih nggak ngerti. Ya Allah. Nah, sekarang kita coba tes hati kita. Sejauh mana hati kita bisa bergetar dengan doa ini? Ya, mau coba? Coba ya. Yuk, kita mulai dengan doa. Tundukkan hatimu, tundukkan kepalamu, dan tutup matamu. Ingat, ketika nutup mata, hati-hati ya. Ini tipis banget antara Allah dan iblis. Ya, kalau iblis nutup mata, makin enak. Ya. Tidur. Tapi kalau Allah yang menutupkan mata, kita akan bergetar hati kita. Ya, maka kita coba lihat. Apakah setelah doa masih tutup terus? Ya, bismillah. Agar doanya lebih khusyuk, lebih tawadu, ya. Saya akan iringi dengan irama yang menghantarkan hati kita, ya, menuju Sang Khalik, ya. Lebih mudah menuju Sang Khalik. Mudah-mudahan dengan irama ini kita bisa lebih khusyuk, lebih tawadu. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Subhanallah. Rasulullah, seorang Rasul, diajarkan oleh Allah untuk berdoa, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati. Berarti Rasulullah paham hati seseorang itu dibolak-balikan, tergantung kedekatannya dia dengan siapa. Ya, Insya Allah kita mohon juga kepada Allah agar Allah membalikan hati kita dan mengokohkan hati kita di jalan yang lurus yang Allah ridhai. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, hati itu ada 4. Di manakah hati kita? Pertama, hati yang murni, yang di dalamnya seperti lampu yang bersinar, bercahaya. Kemudian hati yang tertutup dan penutupnya seperti terikat kuat. Yang ketiga, hati yang terbalik. Yang keempat, hati yang bermuka dua.
boleh jadi kita pernah mengalami ini semuanya. Hati ini kadang-kadang dekat dengan si A, hatinya tertutup. Dekat dengan si B, hatinya terbalik. Dekat dengan si C, hatinya bermuka dua. Ketika dekat dengan si D, hatinya menjadi murni. Ya, jadi ini bisa saja terjadi kepada diri kita. Penjelasannya dalam hal ini, adapun hati yang murni adalah hati orang-orang yang beriman dan lampu yang di dalamnya adalah cahayanya. Adapun hati yang tertutup adalah hati orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Terkadang dunia ini ya karena ada godaan, malam harinya beriman, pagi harinya udah kafir, pagi harinya sudah musyrik. Ya, karena bertemu dengan orang-orang yang kafir dan musyrik dan mengajak kepada dunia tadi. Ya. Kemudian adapun hati yang terbalik, maka itu adalah hati orang yang munafik, ya, yang murni, ia mengetahui lalu mengingkari. Ini Allah paling benci sama orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena Allah sudah mengajarkan, tapi ia berkhianat. Ya, maka neraka yang paling dalam adalah nerakanya orang-orang yang munafik. Kalau musyrik mah udah jelas-jelas dia mah kotor, ya. Tapi ini mah orang yang sudah paham, tapi dia kemudian munafik karena masalah dunia. Artinya ia bisa menyampingkan Allah karena urusan dunia tadi. Ini banyak, ya. Bosnya itu dua biasanya. Ada bos Allah, ada bos dunia. Kadang-kadang kalau bos dunia manggil cepet, iya siap, ya. Tapi kalau bos Allah manggil santai. Itu ya. Oke. Ya insyaallah. Perumpamaan iman di dalam hati laksana tanaman sayur yang disuburkan oleh air yang baik. Ya. Air yang baik pastinya adalah amal-amal kita, ya, sehingga hati kita menjadi subur. Dan perumpamaan sifat munafik laksana luka yang bernanah, yang disuburkan oleh nanah dan darah. Maka di antara dua hal tadi bisa mengalahkan yang lain, pastilah ia menjadi pemenangnya. Ya, maka itu jangan sampai kalah. Hati dan jiwa itu selalu bertengkar. Ya, dalam dunia ini hati menginginkan ini, tapi jiwa tidak mau. Jiwa pengen ke sana, tapi hati nggak mau ini. Jadi perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu tadi. Ya, tapi pernah nggak merasakan gini? Ketika hati tidak ingin, tapi jiwa memaksa. Akhirnya kita berbuat berbuat yang tidak semata, berbuat yang maksiat. Ya. Setelah selesai perbuatan itu, kemudian hati kemudian muncul, ada penyesalan di situ. Ya, pernah? Ya Allah, enaknya maka seberapa, tapi terbayang-bayang dosanya terus menerus. Ya. Nah begitu. Jadi, Allah Maha Baik, Allah Maha Ghafurur Rahim. Sekalipun dosa-dosa kita seluas langit dan bumi, insya Allah Allah akan mengampuni kita. Ya. Sebagaimana tadi syair di awal, ya. Kini aku berjalan, ku coba menebar rahmat. Aku coba menebar rahmat, berharap engkau mencintai dan memuliakan diriku. Jadi harapan itu, ya, bukan berharap dapat duit atau berharap dikenal orang, dipuji orang, enggak. Apa yang diharapkan? Berharap Allah mencintai dan berharap Allah memuliakan. Itulah harapan. Ya, oke. Lanjut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkan. Ada masalah ini. Terkadang urusan Allah itu adalah miliknya orang-orang yang belajar agama, mulai dari madrasah, sanawiyah, ya, kemudian aliyah, sekolah Islam, S1 di Mesir, S2 di Arab dan sebagainya. Saya rasa orang-orang itulah yang berhak. Enggak juga. Bahkan ada orang-orang yang tadinya musuh Allah. Ketika Allah berkehendak
Allah memberikan hidayah, ya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Maka dalam buku Ihya Ulumuddin, karya besar Imam besar Imam Al-Ghazali, seseorang itu bisa ada dua jalan. Jalan mana yang akan kita dapatkan? Bisa aja memang sekolah dari kecil sudah SD, madrasah, pondok dan sebagainya. Bukan berarti surga itu milik orang-orang yang di pondok pesantren. Belum tentu juga. Ya, semua kembali kepada amal-amal yang dilakukannya. Ya, bukan pula neraka ini miliknya orang-orang yang bermabuk-mabukan dan lalai kepada Allah. Enggak juga. Selama Allah kemudian berkehendak merubahnya, bisa. Ya, nah maka itu ada dua jalan. Pertama dengan jalan yang sekolah tadi atau teori disebutnya. Yang kedua, jalan Allah adalah jalan kehendaknya. Yakni ketika Allah berkehendak merubah seseorang, dia ditarik oleh Allah dengan kesusahan. Dia ditariknya dengan sakit. Dia ditariknya dengan kesengsaraan. Dengan kesakitan. Dari situ ia dirubah oleh Allah, dicuci oleh Allah, dibersihin oleh Allah. Kemudian diajarkan oleh Allah untuk sebut terus namaku, sebut terus namaku. Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku terus. Maka kalau di sini ada merasa kelemahan, Pak Ustaz, saya nggak bisa baca Al-Quran, nggak masalah. Yang penting kau bisa membaca huruf, kan gitu. Karena Al-Quran sekarang sudah ada, artinya sudah ada Arab Latinnya. Jangan menjadi hijab, jangan menjadi alasan. Jangan pula kau terus mengejar. Konteksnya mengejar apa? Saya mau belajar Al-Quran dulu. Kelamaan. Ya, apalagi otak udah tua. Ya kan? Udah berumur. Agak susah. Boleh aja, boleh. Ya. Boleh-boleh saja. Belajar membaca Al-Quran itu sah-sah. Tapi juga pahami dengan bahasa yang kita pahami. Allah itu mengerti semua bahasa. Allah itu maha adil. Ya. Jadi dalam arti kata bukan berarti Islam itu harus dengan bahasa Arab saja. Enggak. Saya mengatakan ini. Ya. Insya Allah Al-Quran memang bahasa Arab. Bahasa Arab. Tahu arti Arab? Ar-Rob. Ar-Rob. Ar ini bumi. Rob ini Allah. Arab ini adalah bumi Allah. Maka bahasa Arab adalah bahasa Allah. Itu secara makna. Ya. Nah jadi ketika kita memahami bahasa Arab, kemudian kita pahami dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, maka doa pun akan semakin berkesan, betul? Semakin menyentuh ya. Nah itu. Bahkan bahasa semut tidak Allah tahu, bahkan Allah yang menciptakan bahasa semut. Gitu kan? Nah balik lagi. Yuk. Jadi jangan jadi hijab. Kemudian yang penting sekarang ada niatan mau berubah. Satu, niatan berubah dulu. Kemudian istiqomah bersungguh-sungguh. Sekarang berzikirlah. Berzikir ingat Allah. Terus sebut nama Allah terus menerus. Kalau bisa dalam tidur pun kita berzikir. Nah kalau dalam tidur ingat Allah. Niscaya Allah ingat sama kita. Barang siapa ingat Allah, Allah akan ingat kepadanya. Nah, jadi dari situlah kita pahami. Jadi ketika orang-orang yang jalurnya jalur sufi ini disebutnya, dia bukan belajar dari orang-orang yang di pondok, enggak belajar, ya. Tapi Allah berkehendak merubah dia. Saat dirubahnya ketika di umur 20, dirubahnya ketika umur 30, dirubahnya ketika umur 40. Boleh-boleh aja. Itu hak Allah. Ya, karena bahasanya begini, ada yang muhib, ada yang mahbub. Muhib ini pecinta Allah, mahbub itu dicintai oleh Allah. Kamu pilih yang mana? Dicintai. Dicintai, karena kalau dicintai pasti Allah mencintai. Seorang pencinta Allah belum tentu dicinta sama Allah, gitu. Tapi seorang yang dicintai oleh Allah, yang mahbub, pasti Allah mencintai. Nah ketika Allah memilihnya, Allah ingin mencintainya, dirubahnya oleh Allah.
Diajarkan terus untuk menyebut namanya. Disucikanlah oleh Allah hatinya, jiwanya, ruhnya dibersihkan. Ya, maka insya Allah ketika seseorang itu melalui jalur sufi tadi, boleh jadi dulunya dia musuh Allah, musuhnya Allah, Allah benci sama dia. Tapi ketika Allah berkehendak mau merubahnya, dibimbing, kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian dia terus melaksanakan ibadah-ibadah, berbanyak zikir. Nah, itulah yang disebut jalur sufi. Ya, disufikan oleh Allah, disifatkan oleh Allah, dibersihkan, disucikan hatinya. Sehingga ketika para ulama mengatakan jalan menuju Allah itu dengan dua hal. Hal pertama adalah ilmu. Hal kedua adalah zikir. Kalau nggak ada dua ondasi tadi, ya, maka tidak akan sampai. Nah, ilmu menghantarkan kita kepada Allah karena ilmu adalah cahaya. Zikir adalah bekalnya. Kalau kita mau ke Surabaya, ada cahaya, ada kendaraannya, namun nggak ada bekalnya, nyampe nggak kira-kira? Tidak. Berarti bekalnya harus ada, ilmunya juga harus Ada. berilmu, belajar, terus berzikir. Besok belajar, besok berzikir, terus aja berzikir. Ketika berzikir, jangan menginginkan ingin bisa begitu, ingin bisa begini. Los saja, ingat saja terus sama Allah. Ya, nah ketika kalaupun ada keinginan boleh, saya ingin terus dekat denganmu ya Allah. Ya, saya tidak mau jauh darimu ya Allah. Nah, sehingga ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan menuju Allah, menuju akhirat, harus talak 3 dunia. Ya, menceraikan dunia, menceraikan pertama kesenangan yang melalaikan kita. Kedua, talak duanya keinginan tentang dunia, keinginan ini, ingin itu dimatikan. Sampai Allah hidupkan lagi keinginannya. Saya hanya ingin dekat dengan orang-orang soleh. Saya hanya ingin banyak-banyak di rumahmu ya Allah. Ya, nah itu keinginannya. Kemudian yang ketiga, harapan juga harus ditalak. Ya, karena ketika kita berbuat baik, harapannya ingin dibalas. Betul? Betul. Nah, udah matikan itu semuanya. Karena semua pemberi rezeki adalah Allah. Jadi insya Allah hanya berkata, jika kau taat dan takwa kepadaku, maka aku berikan rezeki yang tidak akan disangka-sangka. Ya, jadi harus yakin. Bahkan Allah katakan, kalau terus kita taat dan istiqomah, maka insya Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Hidup ini hanya cukup aja ya. Nggak usah berlebih lah, cukup aja. Ada apa-apa cukup. Ya, mau bayar utang cukup, mau makan di sini cukup. Lebih juga percuma kan? Ya, toh sekalipun beli makan yang mewah, pakai candlelight, berduaan, ya, pakai lilin, harganya 3 juta satu porsinya, ya kan? Wah, steak, begitu makanan datang, sudah di depan kita mau makan, baru juga mau potong steaknya, nggak taunya, selamat malam Pak, saya dari KPK. Cakep tuh. Itu makanan yang enak jadi enak kan? Tidak. Enggak enak. Jadi pahit. Ya. Masya Allah, Bapak kena tangkap OTT. Mati. Apa yang terjadi di situ? Penyakit muncul, deg-degan. Kedua, was-was. Ketiga, mikir. Bagaimana kehidupan saya? Bagaimana istri saya? Bagaimana anak-anak saya? Bayangin, ya. Nah jadi tiba-tiba muncullah yang tadinya nggak mah, perutnya sakit mah, ya. Karena mikirin, ya, asam lambung tinggi, ya. Ya itu. Baik, biar cepat ya saya terusin lagi. Firman Allah tentang hati. Ada firman Allah tentang hati yang sakit. Coba lihat, hati kita sakit kan? Ya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit
Jadi siapapun hati yang sakit, ya, ketika gini, hati yang sakit itu hati yang hampir mati. Hati yang sakit itu tidak mau menerima perkataan-perkataan yang baik. Ya. Jadi hati yang sakit itu selalu suuzon sama orang lain. Ya. Bukan berarti ulama-ulama juga nggak ada hati yang sakit, ada aja. Kalau dia selalu suuzon aja, ya apapun disuuzonin, gitu ya. Nah, jadi hati yang sakit ini adalah hati yang sulit menerima kebaikan-kebaikan. Ya, maka kalau hati yang sakit lama-lama terus bernanah, lama-lama terus mati, hatinya itu sama kayak orang mati. Jadi orang yang hidup tapi hatinya mati, itu sama seperti orang mati. Jadi lebih baik mati daripada hidup. Betul? Ketimbang hidup nyempitin aja. Betul? Nah gitu. Nah, hati yang mati ini bisa hidup oleh ruh yang bersih, oleh jiwa yang bersih, oleh hati yang bersih. Contohnya apa? Rasulullah, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menghidupkan hati orang-orang yang mati. Jadi ketika hati orang mati dihidupkan kembali oleh Rasul agar ia kemudian terus mendekat kepada Allah. Ya, jadi hatinya hidup lagi. Nah, gitu. Kalau mukjizatnya Nabi Isa, dia menghidupkan orang yang mati. Kayak orang yang sudah meninggal, terus mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau Nabi Muhammad menghidupkan hati yang mati, ya insya Allah hati yang mati akan hidup lagi menjadi orang yang bercahaya. Mana insya Allah ya, kedua-duanya mukjizat. Tapi kalau misalkan mukjizat kita menghidupkan orang yang mati, waduh, kuburan pada bolong semua, ya. Bahaya, ya. Lebih baik menghidupkan hati yang mati, ya. Oke, hati yang terkunci dan tertutup. Sekali-kali tidak demikian sebenarnya. Apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka, ya. Jadi kalau sudah tertutup hatinya, yang ada kebencian terus, ya. Dikasih baik benci, ya. Nah itu tadi. Misalkan gini, tahu SMS? Tahu? Senang melihat orang susah. Nah, itu udah hampir-hampir mati tuh, ya. Itu masih. Tapi kalau ada yang mati bukan senang melihat orang susah, nanti ada, ya. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, ya. Jadi kalau udah ditutup, udah buta hatinya, buta akalnya, buta jiwanya, buta pendengarannya, ya. Di sebelah kita ada yang merengek, dia bodoh amat, cuek, ya. Terkadang ada masalah-masalah yang seperti itu datang kepada saya. Kebanyakan sebuah keluarga dan kebanyakan seorang ibu itu datang kepada saya, dia bawa anaknya. Pak Ustaz, anak saya begini. Ada juga ibu datang ke saya nangis. Dia menceritakan tentang anaknya. Masya Allah, anak saya begini Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz, saya gak pengen anak saya seperti ini, ya. Anak saya terbawa pengaruh jiwanya seperti ini, susah diomongin, ya. Saya arahkan pelan-pelan sehingga anak itu kemudian berubah. Kemudian besok kemudian datang ke sini dengan anaknya, baru didoakan, baru dibersihkan, sehingga anaknya menjadi anak yang soleh. Masya Allah, bahagianya melihat anak ibu yang tadinya sangat-sangat nakal kemudian menjadi anak yang soleh, ya. Kemudian ya, hati yang buta, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada, ya. Jadi kalau mata batin ya, sering kan mendengar kata itu, ya. Tolong dong Pak Ustaz bukain mata batin gitu, ya. Nah itu, tapi datangnya ke dukun, ya, datangnya ke orang pintar. Nah ini yang ada, yang membuka adalah si iblis tadi. Nih saya buka, biar kamu lihat teman-teman saya, gitu. Dia senang melihat iblis, ya. Nah jadi yang dibuka mata batin adalah membuka mata hati
membuka rasa sifat-sifat Allah dalam diri kita. Ya, yang Rahman, yang Rahim, yang Latif, yang Sabur, ya. Itu semua sifat-sifat Allah ketika sudah terbuka, maka ia tidak lagi buta hatinya, ya. Oke. Kemudian hati yang keras, agar dia Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya, ya. Jadi kalau hati sakit, pasti hatinya akan kasar. Ketika hati kasar, hati keras, ini empatinya sudah berkurang, rasa itu sudah berkurang. Terkadang ya Allah, kok susah banget ya ngeluarin air mata. Apakah mungkin air mata saya sudah kering karena terlalu banyak susahnya kali ya, lebay. Bukan itu. Meneteskan air mata itu sesuatu yang nggak bisa diukur dengan apapun. Itu kebahagiaan. Apalagi meneteskan air mata yang mahal. Ya, hanya 3 air mata yang mahal. Selebihnya murah semua. Ya. Air mata yang mahal yang pertama, air mata kerinduan kepada Allah. Dia merindukan Allah sehingga dia meneteskan air mata. Sama seperti kamu merindukan pasanganmu sampai kamu meneteskan air mata. Karena nggak bisa ketemu, ya, jauh, long distance dan sebagainya. Oke, sampailah nangis. Aduh, kenapa? Mikirin foto ini. Ya. Ya kan? Tapi boleh-boleh aja, nggak masalah. Itu artinya hati kita sedang ke sana. Tapi boleh nggak hati kita kepada Allah? Kemudian kita menangis saat salat tahajud. Ya, bayangkan tuh, subhanallah, hambaku dia meneteskan air mata karena merindukanku. Maka itu sangat mahal. Kata Allah, turunlah hadis qudsi, maka barang siapa hambaku yang meneteskan air mata karena ia merindukanku, maka aku haramkan neraka menyentuh mereka. Masya Allah. Ya, neraka ini apa sih? Neraka ini kan kita belum tahu, belum paham ya. Gambarannya itu neraka itu yang namanya neraka, kesusahan, kesulitan, kesengsaraan, ketidakenakan, apapun yang namanya sakit itu neraka. Ya. Dan dunia ini neraka yang paling atas. Ya, neraka yang paling atas. Kenapa? Ya, bapak kita Nabi Adam itu awalnya di surga. Karena dia melakukan kesalahan, dia turunkan ke muka bumi. Nah, ini karena ganja